Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Bersama saya Muhammad Az-Zahabi dan juga Ustadz Alwi Alatas dalam program Sejarah Islam yang pada saat ini kita telah masuki episode kedua dengan tema Perang Salib Pertama dan jatuhnya kota Suriah dan Palestina ke tangan tentara salib. Apa kabar Habib? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kemarin telah disebutkan secara umum, gambaran umum Perang Salib Pertama, yang mana pada saat itu ada permintaan dari Eropa Timur yang kemudian didukung oleh Paus untuk menyerang kaum muslimin. Bisa disinggung lebih detail sedikit mengenai penyebab atau pemicu dari terjadinya Perang Salib Pertama ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas pertanyaan. Mungkin pemirsa Nabawi TV bertanya-tanya kenapa sampai bisa terjadi Perang Salib I, bagaimana proses awal sampai akhirnya orang-orang dari Eropa Barat, dari Prancis, dari Italia mengirim pasukan sampai ke negeri Muslim yang jaraknya sebetulnya jauh. Ya. Nah, secara singkat yang terjadi adalah seperti ini. Jadi selama beberapa puluh tahun sebelumnya, dunia Islam terutama dinasti Abbasiyah itu dipimpin oleh dinasti Saljuk, Bani Saljuk. Kepemimpinan cukup berjalan dengan baik, tapi pada tahun 1092, jadi pada akhir abad 11, pada tahun 1092, wazir Bani Saljuk yaitu Nizamul Muluk mati, terbunuh. Ya, kemudian beberapa waktu kemudian, masih pada tahun yang sama, Sultan Bani Saljuk juga meninggal dunia. Jadi dinasti Saljuk ini adalah yang memimpin secara real politik di dinasti Abbasiyah. Jadi dengan gugurnya, dengan meninggalnya dua orang ini, setelah itu terjadi perpecahan di dunia Bani Saljuk. Ya, jadi yang pada episode sebelumnya saya menceritakan tentang terjadinya perpecahan di antara para emir di Syria dan seterusnya, terutama terjadi setelah wafatnya dua orang ini, setelah tahun 1092. Terjadi perpecahan serius, termasuk di Syria, di Asia Minor, atau sekarang ini kalau Asia Minor wilayah Turki. Di antara para emir ini saling menyerang satu sama lain, bermusuhan satu sama lain. Nah, ketika terjadi perpecahan yang serius ini, lawan secara langsung dari negeri Muslim ketika itu yang berbatasan adalah Bizantium, yang pusatnya di Konstantinopel. Kaisar Bizantium melihat perpecahan yang terjadi ini, dia melihat ada peluang. Dia ingin merebut kembali wilayah dia yang diambil oleh Turki. Tapi nggak berani, mau langsung menyerang masih takut, karena walaupun berpecah belah, tentara Turki ini masih kuat-kuat. Maka apa yang dilakukan? Dia minta tolong kepada Paus, kepada Eropa Barat. Nah, sebetulnya ketika itu antara Eropa Timur dengan Eropa Barat itu ada perbedaan secara keagamaan. Dua-duanya Kristen, tapi yang Eropa Timur Ortodoks, yang Eropa Barat Katolik. Dan ketika itu perpecahannya sedang kuat-kuatnya. Maka walaupun ada perbedaan itu, tetap Kaisar minta tolong sama Paus. Karena dia lihat orang-orang Eropa Barat ini berani-berani, orang Frank atau orang Prancis sekarang kalau orang sebut ya, berani-berani, dia minta tolong supaya lebih kuat pasukannya. Ketika sampai kepada Paus yang memimpin Vatikan, memimpin Roma ketika itu adalah Paus Urbanus II. Nah, dia ketika mendapat permintaan ini, dia menerima dan melakukan mengumpulkan orang ramai, mengumpulkan orang banyak dan menyerukan Perang Salib I. Kenapa namanya Perang Salib? Karena para pendeta tuh bagikan salib ya, kepada orang-orang banyak. Akhirnya perangnya dikenal sebagai Perang Salib I. Nah, ini latar belakang pemicu di Eropa yang setelah seruan Paus akhirnya mereka kemudian mengumpulkan massa, mengumpulkan orang banyak, tentara-tentara, dan secara bergelombang berangkat ke negeri Muslim. Tapi timbul pertanyaan gini, Ustaz. Iya. Ini kan sudah lama sebenarnya permusuhan antara Kristen dan juga Islam, Muslimin. Iya, ada peperangan di antara mereka, betul. Namun, tapi kenapa terjadi Perang Salib itu pada tahun itu, pada saat masa itu? Kenapa bukan sebelumnya? Iya, kenapa nggak sebelumnya atau iya, setelahnya mungkin? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Kenapa
perang salib baru terjadi pada masa itu. Sebelumnya sudah ada peperangan juga antara dunia Islam dengan dunia Eropa, dengan Bizantium. Itu berkali-kali, bahkan sejak zaman Rasulullah sudah terjadi pertempuran di antara kedua belah pihak. Tapi baru terjadi perang salib dalam yang sangat besar, itu baru terjadi pada masa itu. Apa sebabnya? Ada banyak faktor sebetulnya, tidak mungkin diceritakan semua pada kesempatan sekarang, tapi paling tidak ada dua hal yang saya akan sebutkan berkaitan dengan situasi di Eropa Barat. Ya. Nah, Paus ketika menerima permintaan dari Eropa Timur, ketika setuju untuk mengajak orang banyak berangkat ke negeri Muslim, dia sendiri sedang ada permasalahan di Eropa Barat, sedang ada permasalahan. Masalahnya apa? Masalahnya pertama, Eropa ketika itu bukan saja mundur secara sains, tidak, tapi dalam banyak hal juga memang mereka mengalami kemunduran. Mereka secara ekonomi juga lagi ada masalah, ya. Sempat terjadi kelaparan, sempat terjadi banjir di Perancis pada masa itu. Kemudian juga perpecahan di antara mereka juga sangat kuat. Mereka juga hobi berperang satu sama lain di antara para pangeran, ya. Sering kali terjadi pertempuran di antara sesama mereka, sampai-sampai gereja harus menengahi. Sampai disepakati ada hari-hari tertentu yang orang tidak boleh berperang. Karena begitu seringnya mereka berperang. Nah, itu salah satu, ada yang menyebutkan, salah satu yang mendorong kenapa Paus mengarahkan mereka untuk berperang daripada berperang sendiri sesama mereka, lebih baik mereka berangkat. Keluar aja itu. Keluar sekalian, ya. Kemudian juga ketika itu orang sangat bersemangat untuk pergi ziarah. Sangat semangat pergi ziarah. Dan semakin dekat ke masa perang salib, ziarah semakin intens, ya. Banyak orang ingin pergi berziarah, sementara dengan dikuasainya wilayah Asia Minor oleh Turki, makin susah mereka. Itu juga mendorong mereka untuk bergerak untuk perang salib. Masya Allah. Jadi ternyata di Kristen sendiri sudah terpecah sebenarnya. Ya. Ini adalah pembahasan yang cukup menarik, pemirsa. Mungkin kita akan sambung lagi pembahasannya. Kenapa kok ini terpecah, tapi bisa punya satu tujuan untuk menyerang kaum muslimin. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak dan jangan kemana-mana. Tunggu di acara yang sama tentang perang salib 1 di sejarah Islam. Baik pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, masih bersama saya Muhammad Az-Zahabi dan juga Ustadz Alwi Alatas dalam acara Sejarah Islam. Pembahasan kita saat ini adalah tentang perang salib pertama dan jatuhnya Suriah Palestina ke tangan pasukan salib. Baik Ustadz, tadi telah dijelaskan tentang latar belakang perang salib 1, kemudian pasukan salib yang ternyata di internal kalangan salib itu saling terpecah belah, ada yang Kristen Ortodoks, ada yang Kristen Protestan, ada yang Katolik. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail sedikit tentang bagaimana kaum mereka yang terpecah belah itu bisa bersatu menyerang kaum muslimin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah disinggung sedikit, setidaknya secara keagamaan di antara di dunia Kristen sendiri ada Katolik dengan Ortodoks. Protestan belum ada ketika itu. Oh, belum ada. Besar ya? Ini dua ini. Ya, Katolik, Ortodoks. Ada lagi yang lain-lain tapi di wilayah yang berbeda. Nah, mereka memang ada perpecahan ini dan di antara kedua kubu ini awalnya saja bersatu. Ya, karena ada kepentingan yang sama. Tapi nanti sepanjang proses perang salib 1 dan apalagi pada masa-masa berikutnya itu semakin kuat perpecahan di antara kedua kelompok ini, antara Ortodoks dengan Katolik, antara Eropa Barat dengan Eropa Timur, ya. Nah, yang di Eropa Barat sendiri yang Katolik. Nah, kalau kita bicara perang salib, sebetulnya melakukan perang salib Eropa Barat. Bizantium kepentingannya lain. Dia bukan mau menyerang Yerusalem atau Al-Quds. Dia cuma mau merebut wilayah di Asia Minor. Yang motifnya perang salib adalah Eropa Barat.
orang-orang Frank, ya, orang-orang Katolik pada masa itu. Nah, di antara mereka sendiri sebetulnya berpecah belah juga. Ada konflik, ada kepentingan, ada keinginan pribadi. Tapi karena mereka punya tujuan yang sama, mereka punya musuh pada masa itu, terutama kaum muslimin ya. Maka mereka dapat dikatakan lebih bersatu dibandingkan kaum muslimin. Atau kita bisa katakan juga dunia Islam jauh lebih berpecah belah pada masa itu dibandingkan pasukan salib yang bergerak ke dunia Islam. Dunia Islam ya. Iya. Jadi yang lebih dominan sini adalah kemauan Eropa Barat gitu. Iya. Untuk menyerang kaum muslimin. Untuk menyerang dan merebut wilayah Al-Quds dan sekitarnya. Kalau kita lihat peta ini Ustaz, Iya. Eropa Barat ini kan jaraknya sangat jauh dari kekuasaan pemerintahan Islam, Dola Islamiyah. Iya. Nah ini bagaimana ini proses pasukan salib dapat menjalankan misinya sampai menyerang kaum muslimin ini? Bisa nggak ceritakan sedikit? Itulah kalau kita ikuti sejarah, kita lihat perjalanan itu panjang sekali. Persiapan Paus itu berpidato tahun 1095, ya. Tapi pasukan pertama yang berangkat baru 1096. Oh, 1 tahun itu prosesnya? Iya, hampir 1 tahun lah, berbulan-bulan. Itu pun yang berangkat bukan pasukan inti. Yang berangkat adalah pasukan rakyat jelata sebutannya. Pasukan yang intinya baru 1097 ya berangkat. Jadi jaraknya cukup panjang dan baru sampai mereka melewati beberapa kota ya, menaklukkan beberapa kota, baru sampai di Al-Quds, baru sampai di Yerusalem itu tahun 1099. Nah, jadi prosesnya panjang sekali, perlu waktu yang sangat lama karena memang jaraknya sangat jauh. Tapi karena mereka sungguh-sungguh, mereka akhirnya berhasil. Dan karena dunia Islam berpecah belah, dunia Islam tidak serius untuk mempertahankan negerinya, akhirnya mereka kalah. Nah, kalau ceritanya, kisahnya adalah tentara salib ketika itu berangkat dari Eropa Barat, mereka melewati sebagian besar melewati jalur darat. Ada juga yang melewati jalur laut. Yang melewati jalur darat ini mereka harus melewati banyak negara, harus melewati Eropa Timur, melewati Hungaria, Bulgaria, melewati Konstantinopel, dan sepanjang perjalanan itu jangankan ketika bertemu dengan pasukan Muslim, ketika bertemu dengan saudara mereka sebetulnya yang masih sama-sama Kristen, mereka pun sudah konflik. Ya. Di wilayah Hungaria, Bulgaria mereka konflik, di Konstantinopel konflik juga, sampai cepat-cepat diseberangkan oleh Kaisar Konstantinopel, cepat-cepat diseberangkan melewati Selat Bosporus ya, supaya nggak mengganggu kota Konstantinopel. Susah diatur di antara mereka. Sebagian dipimpin oleh A, ada lagi yang dipimpin oleh pemimpin yang lain, mereka tidak mau diatur, bersaing satu sama lain. Ya. Yang pertama, rombongan pertama gagal, tidak berhasil. Baru sampai Asia Minor atau wilayah Turki sekarang, ya, belum sampai ke wilayah Syria, apalagi sampai ke Palestina. Ya, mereka sudah bubar duluan. Tapi pasukan berikutnya yang berangkat itu lebih berhasil, ya, karena mereka lebih siap. Mereka akhirnya meneruskan perjalanan dari Asia Minor, bisa menaklukkan wilayah Nisea. Ya, Nisea ini ketika itu sebelumnya direbut oleh pasukan Muslim, jadi ibu kota negeri Muslim di sana, bisa direbut oleh mereka. Kemudian mereka mengepung kota Antioch. Kota Antioch atau Antakya ini di perbatasan antara Syria dan Turki kalau sekarang ini. Itu 9 bulan dikepung. Lama juga itu. 9 bulan, ya. Tapi akhirnya mereka berhasil menguasai kota itu. Ketika berhasil menguasai, mereka ribut satu sama lain siapa yang harus pegang. Tapi mereka akhirnya bisa mengatasi lah, nggak sampai perang. Setelah itu lanjut lagi ke kota Ma'arat. Ketika satu kota dikuasai, terutama yang Antioch itu, penduduknya dibunuh semua. Masya Allah. Ya. Nanti masuk kota Ma'arat An-Nu'man, penduduknya juga dibunuh. Semuanya dibunuh. Ya. Jadi terjadi genangan darah di kota-kota itu. Sangat mengerikan sekali itu, kota yang dimasuki oleh negeri salib pada saat perjalanan itu, berarti dia juga mencuri kesempatan untuk menumpas atau merebut kembali wilayah-wilayah kaum muslimin. Betul. Baik, sangat menarik sekali pemirsa. Ternyata perjalanan yang panjang sekali dari Eropa Barat bagi kaum salib untuk menyerbu kaum muslimin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita jeda sejenak sambil menanti pembahasan selanjutnya dari Ustadz Alwi Alatas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, masih bersama saya Muhammad Az-Zahabi dan juga Ustadz Alwi Alatas dalam program Sejarah Islam. Pada subtema kali ini adalah kita membahas tentang Perang Salib I dan jatuhnya kota Suria dan Palestina ke tangan pasukan salib. Baik, tadi Ustadz telah dijelaskan tentang perjalanan perjalanan pasukan salib dari negeri Eropa ke negeri kaum muslimin yang jaraknya tentu sangat jauh. Tetapi selama perjalanan itu orang-orang Eropa atau pasukan salib ini banyak membunuh kaum muslimin yang di daerah-daerah yang mereka lalui. Ada sedikit yang mengganjal diri saya, kok bisa sampai banyak terjadi pertumpahan darah itu? Bukankah semua ini tentu dalam peperangan harus ada bela kasihnya atau kasih sayang, dalam peperangan pun harus ada seperti itu. Bisa dijelaskan sedikit, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung dari yang sebelumnya telah dijelaskan, pasukan salib berangkat dari Eropa Barat kemudian masuk ke negeri Muslim. Mereka menaklukkan kota Nisea ya, di Eropa Timur. Ketika di Nisea ini, ketika kota itu takluk, penduduknya dibiarkan karena ada intervensi dari Kaisar Bizantium, karena diserahkan melalui diplomasi ya, setelah mereka menyerah, sehingga pasukan salib tidak bisa melakukan menjarah atau melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi ketika mereka meneruskan perjalanan sampai akhirnya tiba di kota Antioch, ya, di kota Antakya, mereka mengepung selama waktu yang lama, panjang, 9 bulan. Dan akhirnya mereka berhasil. Kenapa berhasil? Karena ada yang berkhianat dari dalam. Ya, ada yang memberikan jalan masuk kepada pasukan salib ini, sehingga akhirnya kota itu jatuh ke tangan tentara salib. Nah, ketika kota Antioch jatuh ke tangan tentara salib, setelah itu terjadi pembunuhan terhadap penduduk yang ada di kota tersebut. Nah, ini terjadi beberapa kali. Ya, terjadi beberapa kali. Yang besar yang pertama terjadi di kota Antioch. Kemudian nanti beberapa bulan kemudian mereka menyerang kota Ma'arat An-Nu'man, namanya kota kecil. Kalau Antioch kota besar. Ma'arat An-Nu'man ketika jatuh ke tangan pasukan salib, itu juga terjadi hal yang semacam itu. Bahkan di antara berita di kalangan tentara salib sendiri yang melaporkan, ada cerita di Ma'arat An-Nu'man itu sempat terjadi bukan saja pembunuhan, bahkan lebih dari itu. Nanti di Al-Quds juga begitu. Nah, ini tentu mengundang pertanyaan bahkan di kalangan sejarawan sendiri, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ini sesuatu yang mungkin karakter orang Eropa pada masa itu. Yang jelas kalau kita bandingkan dalam Islam, dalam jihad kita tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah, ya, kemudian membunuh perempuan, anak-anak, orang tua, itu tentu tidak boleh. Orang sipil, ya, yang ternyata itu terjadi pada masa perang salib dan dilakukan oleh tentara salib. Ya. Jadi apakah dengan seperti itu kejadiannya perang salib menyerang kaum muslimin? Nah, lalu posisi kaum muslimin pada saat itu apakah tidak mampu menahan, Ustaz, laju pergerakan kaum salib yang pada saat itu gencar sekali masuk ke kota-kota Islam? Ini pertanyaan menarik. Jadi berkaitan dengan masalah perpecahan yang terjadi di dunia Islam pada masa itu. Kalau kita bicara seharusnya bagaimana? Seharusnya jelas kaum muslimin bisa menghadapi tentara salib. Kenapa? Pertama, perang terjadi di negeri mereka sendiri, bukan di negeri lain. Kedua, jumlah kaum muslimin sebetulnya lebih banyak daripada tentara salib. Ketiga, mereka lebih maju, lebih beradab dibandingkan musuh. Ya. Cuman, kenapa mereka kalah? Sebabnya adalah karena mereka berpecah belah. Mereka tidak mau bersatu. Jadi ketika kota Antioch dikepung, tidak ada pasukan lain yang membantu. Atau ketika pasukan bantuan datang, sudah terlambat. Ya, sudah terlambat. Kotanya sudah jatuh, beberapa hari kemudian baru pasukan bantuan datang. Terlambat. Padahal kota ini dikepung 9 bulan. 9 bulan kemana saja? Sangat terlambat. Nah, ketika pasukan bantuan datang, nanti pun mereka sebetulnya mengepung. Sekarang pasukan salib yang tadinya mengepung Antioch, sekarang mereka dikepung. Mereka dalam keadaan lapar, kelelahan. Harusnya kan kalah. Ini pasukan lebih besar, masih fresh, masih segar. Tapi kenyataannya akhirnya kalah juga pasukan muslim yang mengepung ini. Kenapa? Karena satu sama lain saling khianat.
Nah, pasukan-pasukan yang ada menyertai pasukan yang besar ini yang dari Irak, mereka nggak mau menang. Karena kalau menang nanti mereka diatur sama pimpinan ini. Gimana caranya? Nanti kalau perang berhadap-hadapan, kita tinggalin saja. Dan benar, ketika perang berhadap-hadapan, mereka satu-satu meninggalkan pasukan. Jadi pasukan yang memimpin bingung. Kok berkurang? Pada lari semuanya. Bagaimana? Akhirnya dia pun menarik pasukan. Tidak jadi perang. Kalah tanpa betul-betul bertempur. Dan hal semacam ini sering terjadi. Ya. Pernah terjadi ketika ada rombongan berangkat dari nanti ketika Yerusalem sudah dikuasai, pasukan berangkat dari Eropa dari Syria Utara mau ke Yerusalem, itu melewati satu tempat yang sebetulnya sudah siap diserang oleh pasukan Muslim, tapi ada yang lain yang membocorkan rahasia. Jadi dia tahu mau diserang. Akhirnya dia bisa menghadapi pasukan yang akan menyerang. Ini terjadi berkali-kali di antara pasukan Muslim. Ya, kalau kita baca, kita merasa heran. Harusnya mereka bisa menang, tapi karena mereka saling khianat, mereka bermusuhan, mereka tidak mau bersatu, tidak mau tolong-menolong, akhirnya pasukan salib bisa melaju, ya, terus menguasai kota-kota yang ada di negeri-negeri Muslim satu persatu, sampai akhirnya masuk ke Al-Quds atau Yerusalem. Tapi nanti tentang Al-Quds ini akan lebih detail pada bagian yang berikutnya, insya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz. Jadi ini tadi perjalanan panjang dari Eropa Barat menuju daulah kaum muslimin atau negeri kaum muslimin pada saat itu. Ternyata jarak yang panjang, belum ada teknologi yang maju pada saat itu, namun kaum salib mampu untuk sampai dengan rapi di kota-kota Islam, bahkan merebut sedikit demi sedikit negeri-negeri kaum muslimin. Bahkan itu kota-kota besarnya, Ustaz ya, seperti kota Antakya. Dan ini ternyata disebabkan oleh terpecah belahnya kaum muslimin yang sangat fatal sekali ya. Betul. Bahkan saling khianat, pengkhianatan yang terjadi di antara kaum muslimin. Baik para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, kita telah sampai di penghujung acara dan pembahasan yang sangat menarik sekali tentang perang salib pertama ini, yang mana ternyata masih dimenangkan oleh kaum salib, dan kaum muslimin pada saat itu ternyata masih terpecah belah dan pengkhianatan terjadi bahkan di dalam tubuh pasukan kaum muslimin itu sendiri. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tetap berada dalam Nabawi TV. Dalam episode berikutnya kita akan mengulas lebih detail kembali tentang perang salib pertama ini bersama saya Muhammad Adzahabi dan juga Ustadz Alwi Alatas. Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.